Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E, Kecerdasan Buatan, RKA 2. Sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yakni mengenai proyek IRIS. Jadi ini anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Asnani, NIM 003. Setelah itu ada Salsabila Nafiza Aufia, NIM 047. Selanjutnya Alfiko Permana Putra Darwis, NIM 050. Elisa Naftalia Siagian, NIM 078. Sedangkan Muhammad Fahmi Cahyono Putra dari awal belum ikut penugasan Bu Yutika, seperti itu. Jadi di presentasi proyek kali ini belum bisa mengikuti. Terima kasih. Jadi pertama saya akan menjelaskan deskripsi proyek yang telah kami lakukan, yakni mengenai proyek IRIS. Jadi IRIS itu kelompok kami mengerjakan tema Artificial Neural Network yang berhubungan dengan bunga iris. Iris CFV berupa dataset dari bunga iris yang dibedakan menjadi 3 jenis spesies. Dari data yang diambil dari 50 contoh sampel, dengan detail perbedaannya ada 1 jenis bunga yang dapat mudah dibedakan dengan 2 jenis lainnya, tetapi 2 jenis tersebut sulit untuk dibedakan, sehingga kita bisa melihat dari datasetnya. Jadi untuk awal yang kita lakukan di proyek ini adalah inisiasi library. Yang pertama library Panda untuk data processing-nya, library Matplotlib untuk visualisasinya, sedangkan library Keras untuk proses dari neural network. Sedangkan library Cibron untuk visualisasi data yang akan dihasilkan nanti, library NumPy untuk linear aljabarnya, sehingga proses tersebut bisa diproses dalam proyek ini. Udah sih. Berikut adalah untuk hasil penampilan datanya, di mana dataset terdiri dari data panjang sepal, panjang petal, lebar sepal, lebar petal, dan nama spesies dari bunga iris, yaitu sebanyak 150. Untuk visualisasi datanya, di grafik bagian kiri ada sepal length dengan sepal width. Di bagian grafik sebelah kanan ada petal length dan petal width. Untuk grafik ketiga di bagian kiri ada sepal width dan petal width, dan yang terakhir ada sepal length dan petal length. Di mana dari keempat diagram atau grafik sebelumnya dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan bahwa 2 spesies bunga iris, yaitu Iris virginica dan Iris versicolor, memiliki kemiripan sehingga sulit untuk dibedakan. Kemudian untuk splitting data into training and test, di sini ada line process import train split, di mana library train test split ini adalah sub-library dari model selection di library learn-nya, sehingga penulisannya itu adalah from, kemudian import. Kemudian untuk pendefinisian X-train sebagai data X yang ingin kita latih atau disebut dengan train. Kemudian X-test sebagai data X yang ingin kita tes. Y-train adalah variabel dependen yang ingin dilatih, dan Y-test merupakan variabel dependen yang ingin diuji. Selanjutnya untuk parameter selanjutnya itu ada test size,
yaitu 20%, di mana biasanya sebagai aturan umumnya proporsi dari test size ini adalah 20% dan train setnya itu 80%. Kemudian ada random state yang merupakan random number generator, di mana misalkan kita mengisi dengan angka 5, maka bilangan random yang akan dibangkitkan akan selalu sama. Jika suatu saat kita menentukan angka 5 lagi dan diisi random state, yang akan digunakan adalah 0. Jika line train dieksekusi dengan random state, ya seperti yang sudah saya jelaskan, Mam. Itu mati. Dimana jika line train dieksekusi dengan angka random state, misalnya dengan angka 5, maka nilai X-test, X-train, Y-test, dan Y-train akan berubah. Namun jika kita eksekusi lagi dengan random state dengan nilai 0, maka nilainya akan sama lagi. Di mana dapat disimpulkan bahwa random state, di mana kita akan mendapatkan bilangan random yang sama untuk angka RNG yang sama. Kemudian di sini ada library-nya, yaitu untuk X-train itu adalah menampung data search yang akan dilatih, X-test itu menampung data target yang akan dilatih, Y-train itu untuk menampung data source yang akan digunakan untuk testing, dan Y-test itu untuk data target yang akan digunakan untuk testing. Oke, masuk ke model algorithm. Kita masuk ke bagian defining data. Pertama kita bakal melakukan creating class using class.sequential. Jadi yaitu adalah membuat struktur class dalam bentuk sekuensial, yaitu memiliki satu tensor input dan satu tensor output. Oke, jadi kayak seperti gambar di samping kiri, itu adalah sebuah gambaran dari bentukan struktur sekuensial. Jadi untuk layer pertama akan memiliki 3 node, lalu untuk di layer kedua akan memiliki 5 node, dan layer ketiga akan memiliki 3 node. Di sini kami juga menggunakan activation ReLU, itu digunakan untuk mengaktifkan unit linear yang diperbaiki, lalu juga menggunakan activation dari softmax, yaitu digunakan untuk mengubah vektor nilai menjadi distribusi probabilitas. Next, jadi di sini ada model summary-nya. Ini adalah hasil dari data trend sebelumnya dengan layer 1, ya, membentuk param yaitu ada 15, lalu di layer kedua ada terbentuk param yaitu 20, dan di layer ketiga terbentuk param sebanyak 18, sehingga total paramnya ada 53 dengan trainable paramnya 53 juga. Oke, selanjutnya ada ke model training, yaitu dengan cara model.compile. Di situ kami menggunakan loss, yaitu categorical cross entropy, yaitu digunakan untuk menentukan probabilitas hanya menjadi angka 1 dan 0. Lalu menggunakan optimizer Adam digunakan karena algoritma di atas menggunakan estimasi gradien momen pertama dan kedua untuk mengadaptasi learning rate untuk setiap bobot. Kemudian untuk matriks yang akan dievaluasi selama model training adalah matriks accuracy. Oke. Selanjutnya ada fitting model and predict. Oke, untuk di sini kita menggunakan model.fit, terus X-train-nya akan menjadi sebuah input data, Y_train-nya akan sebagai target data, itu dilakukan proses data training sebanyak 300 kali dengan batch size atau jumlah sampel yang digunakan sebelum pembaruan gradien sebesar 8. Adapun value dari Y prediction akan menghasilkan prediksi keluaran untuk sampel X test. Oke, kemudian ada result. Yang pertama ada evaluate model. Nah, di sini variable scores memiliki nilai yang berbandingan X test dan Y testnya dengan nilai yang memuaskan, yaitu 100%. Kemudian yang kedua ada accuracy of predicted value. Terlihat pada
bentuk coding yang ada di atas itu, maka dapat disimpulkan dari hasil matriks menunjukkan bahwa data yang di-train berhasil ditentukan secara tepat, karena tidak terdapat nilai matriks yang berada pada kolom yang sama atau memiliki lebih dari satu kemungkinan. Kemudian kesimpulan. Dari hasil proyek yang telah kita lakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, artificial neural network dapat menjadi algoritma yang efisien untuk membedakan karakteristik dari dataset bunga iris dengan tepat. Yang kedua, program menggunakan library Pandas, Matplotlib, Keras, Seaborn, dan NumPy dapat membantu algoritma dalam penyelesaian ANN. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.